Beredar di media sosial sebuah foto yang menunjukkan seorang sopir taksi sedang bekerja sambil memakai selang oksigen. Foto itu diunggah oleh penumpang sang sopir yang bernama Nong Ing Chuai Bamrung pada 26 Agustus 2020 di media sosial Facebook. Nong Ing menceritakan kejadian itu diketahuinya saat ia naik taksi. Saat itu ia sedang menelpon namun merasa kalau mobilnya berjalan lambat dan merasa ada yang aneh. Sopir yang bernama Sumet Singh pun itu lalu meminta Nong Ing memeriksa apakah ada gelembung di tabung oksigen yang dipasang di belakang kursi. Nong Ing terkejut dan memeriksanya, kemudian bertanya ke pengemudi mengapa memakai selang oksigen. Sang sopir mengatakan dirinya memiliki banyak penyakit, mulai dari ginjal yang tidak berfungsi dengan baik hingga paru-paru basah. Bahkan ia juga mengatakan harus melakukan cuci darah sambil menyetir. Sumet merujuk pada metode cuci darah mandiri atau CAPD. Dikutip dari Kompas.com Senin 7 September 2020, Sumet mengaku sekarang tinggal sendirian di sebuah kamar kontrakan. Pemerintah Thailand hanya memberi bantuan 800 baht atau Rp377.000 kepadanya setiap bulan dan ia masih harus membayar sewa serta mengeluarkan biaya untuk keperluan sehari-hari. Untuk menambah pemasukan itu, ia akhirnya bekerja menjadi seorang sopir taksi. Setelah mendengar kisahnya, Nong Ing merasa iba. Ia memberi uang tambahan di luar ongkos dan mengunggah kisahnya di media sosial atas persetujuan Sumet. Sementara itu, media Thailand TNA menyebut Sumet tidak akan menyetir bila merasa tidak enak badan. Saat merasa tidak enak badan, ia akan meminta izin ke penumpang untuk menepi sebentar guna beristirahat. Diberitakan World of Buzz pada Rabu 2 September 2020, selain gagal ginjal, Sumet juga menderita diabetes, hipertensi, paru-paru basah, kaki bengkak, dan beberapa jari kakinya sudah diamputasi. Kemudian menurut channel 3 Thai News, sopir taksi ini memiliki seorang putra, namun gaji anaknya sangat sedikit, sehingga tidak bisa mengirim cukup uang kepada sang ayah setiap bulan. Kondisi makin pelik lantaran Sumet telah menjual ponselnya, sehingga putranya yang masih berusia 18 tahun tidak bisa menghubunginya. Sumet tak bisa tidur berbaring lantaran paru-paru basah. Jika ia melakukannya, ia akan mati lemas dalam tidurnya. Sumet akhirnya tidur sambil duduk, namun ia pun tak bisa duduk terlalu lama lantaran kakinya bisa bengkak. Awak media kemudian menghubungkan kembali Sumet dengan sang putra via telepon. Itu adalah panggilan telepon pertama mereka dalam waktu yang lama. Sumet tak sanggup menahan air matanya saat berbicara di telepon lantaran dia sangat merindukan sang anak. Awak media dan sang anak juga telah menyiapkan penggalangan dana untuknya. Donasi untuk Sumet terkumpul 1.189.487 baht atau sekitar 560,4 juta rupiah dan sudah ditutup. Sumet menuturkan uang itu akan dipakai untuk membeli sebuah rumah kecil dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pengobatan. Sumet kemudian mengatakan ia tidak akan melanjutkan pekerjaannya sebagai sopir taksi lantaran banyak orang menyarankannya untuk berhenti. Ia juga sangat berterima kasih kepada semua orang yang telah menyumbang dan akan mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan kondisinya. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.